Halo guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Teman-teman udah tahu belum bahwa ada kaitannya antara ekonomi kesehatan dengan perekonomian. Jadi intinya ada kaitan antara sektor kesehatan dengan sektor perekonomian yang kemudian akan kita bahas dalam teori ekonomi kesehatan. Oke teman-teman, kali ini kita mau berbincang tentang kaitan dari ekonomi kesehatan ya. Jadi bagaimana kaitan dari kalimat ekonomi dengan kalimat kesehatan. Apakah yang dapat mempersatukan sektor perekonomian dengan sektor kesehatan akan kita ulas secara lengkap pada hari ini. Pada dasarnya, sektor kesehatan sangatlah menunjang sektor perekonomian yang ada di suatu negara. Jadi, untuk menghasilkan satu sumber daya manusia yang produktif dan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, sangatlah dibutuhkan sektor kesehatan yang memadai. Contohnya saja seperti ini ya, percuma suatu negara itu memiliki sumber daya manusia yang banyak, tapi kan tidak sehat. Sehingga untuk bekerja atau untuk berpikir mereka tidak bisa memberikan daya yang maksimal dan hasil perekonomiannya juga tidak bisa bergerak lebih cepat daripada negara lain yang memiliki sumber-sumber daya manusia yang jauh lebih sehat dan produktif. Bicara tentang kaitannya sektor kesehatan dengan sektor perekonomian, kita bisa saja menggunakan teorinya NERS. Ya, jadi dalam teorinya NERS kita bisa tahu bahwa di situ ada lingkaran setan kemiskinan di mana dimulai dari produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah itu bisa digambarkan tentang manusia yang tidak bisa produktif, tidak bisa melakukan banyak aktivitas, tidak bisa memberikan sumbangsi terhadap negara gitu. Sehingga angka produktivitas manusia tersebut rendah. Nah, itu bisa saja disebabkan oleh tingkat pendidikan yang memang minim, standar pendidikannya maupun tingkat kesehatannya juga yang minim. Bisa saja di daerah tersebut terkena penyakit polio, terkena wabah penyakit, atau mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan pembangunan lainnya yang memang berhubungan sama kesehatan. Singkatnya saja seperti ini, biasanya kita mengukur produktivitas suatu negara melalui sumber daya manusianya itu dari tingkat IPM, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau dikenal juga HDI, Human Development Index. Nah, melalui Human Development Index atau IPM ini, suatu negara bisa dapat digambarkan seberapa besar sih produktivitas negara tersebut gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat sekarang di sebelah saya ini sudah ada angka ya dari IPM yang ada di Indonesia, dan kalau kita bandingkan angka-angka ini dengan IPM-IPM yang ada di negara maju gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa sebenarnya bukan berarti negara Indonesia itu tidak memiliki sumber daya manusia yang produktif sehingga kita kalah dari negara maju, sebenarnya enggak seperti itu juga. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah ketika sumber daya manusia di Indonesia yang sudah banyak gitu kan ya, yang kita nilai kita pun bisa mendapatkan bonus demografi, tapi ternyata tidak didukung dengan tadi sektor pendidikan, adanya sektor kesehatan, dan bahkan ini ada kaitannya juga dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Lalu teman-teman bisa lihat gambar di sebelah saya ini adalah contoh-contoh permasalahan kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia ya, dan ini masalah-masalah kemiskinan yang memang isu sentralnya atau isu mulanya adalah permasalahan kesehatan, kayak misalkan ada masalah kelaparan gitu kan ya. Awal mulanya mungkin adalah dia adalah seorang yang tidak marginal, bukan kaum marginal gitu kan ya, kaum yang ya hidup di bawah garis kemiskinan sehingga dia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya untuk makan makanan yang bergizi. Kalau dulu SD ya pada saat sekolah dasar kan kita dikasih tahu tuh makanan 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, gimana caranya dia mau mencukupi itu, sementara untuk kebutuhan sehari-hari saja untuk membeli beras atau mungkin membeli singkong untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya saja itu sudah susah. Nah, itu tadi yang menyebabkan lingkaran kemiskinan itu terus ada gitu. Jadi produktivitasnya yang awalnya gitu ya dia rendah, produktivitas rendah itu disebabkan oleh pendidikan yang rendah dan daya input kesehatan yang juga rendah, maka akan mengakibatkan pada kesekian lingkaran lainnya gitu, pada taraf pendidikan, lalu tidak ada sumbangsih untuk perekonomian yang ada di negara. Nah, yang sedang terjadi di negara kita dan juga di negara-negara lainnya seperti pandemi COVID-19 ya, ada beberapa permasalahan-permasalahan unik yang bisa kita studi kasuskan dalam video ini gitu. Jadi
bagi seorang pasien yang meninggal dengan notabene terkena COVID, maka rumah sakit akan mendapatkan insentif lebih, gitu kan. Nah, kebijakan ini menghasilkan segala sesuatu hal yang menurut saya ambiguitasnya tinggi, gitu. Banyak sekali laporan kasus juga seseorang dikabarkan meninggal, dinyatakan karena COVID, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Hanya untuk pihak-pihak rumah sakit yang tidak bertanggung jawab itu mendapatkan uang insentif lebih karena tadi dinilai sudah merawat pasien yang terserang virus COVID-19. Nah, ini adalah isu-isu ekonomi kesehatan gitu. Isu-isu ekonomi kesehatan yang seperti ini yang harusnya lebih diperhatikan dan lebih diperjelas gitu ya pengawasannya sama pemerintah. Lalu kita lihat lagi misalkan permasalahan stunting, kelaparan gitu ya, terus permasalahan imunisasi yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kita backgroundnya memang orang yang lahir ada di sekitaran daerah ibu kota atau intinya kita tinggal di kota-kota besar, maka it's not difficult ya to us to accept explanation about virus gitu, tentang virus, lalu kita harus ada vaksinasi, atau mungkin kalau yang bayinya dulu ada imunisasi cacar gitu, terus polio, DPT dan lain-lainnya. Mungkin kalau orang-orang yang penuh dengan edukasi gitu di lingkungan sekelilingnya yang tinggal di kota besar sangat mudah menerima ini. Tapi permasalahannya kalau kita mau menilik ke beberapa desa-desa yang memang masih ortodoks pola pemikirannya, maka dia akan menolak kebijakan dari pemerintah tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan sektor kesehatan di Indonesia ini jadi belum maksimal, jadi belum bisa membantu pergerakan perekonomian Indonesia. Jadi tadi sekali lagi bukan karena permasalahan hanya IPM kita itu rendah dipandang dari sektor kesehatan yang tidak memadai atau mungkin kurang memadai gitu, atau mungkin tingkat pendidikannya yang masih dibilang rendah, atau mungkin daya beli yang rendah. Sebenarnya nggak di situ aja kompleksitasnya. Pada human behavior economic, kalian nantinya akan mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat manusia itu bisa mempengaruhi keputusan manusia untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Contohnya saja tadi kayak kegiatan ekonomi yang saya ceritakan, vaksin itu kan bisa mendorong kegiatan perekonomian itu tumbuh ya. Baru beberapa hari ini, mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube channel saya pergi ke satu mall dan syaratnya adalah orang-orang yang sudah divaksin 2 kali dan sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, gimana kalau misalkan resistensi ini tinggi dari faktor psikologis, sosial, moral seseorang untuk selalu resisten untuk tidak menggunakan aplikasi itu, untuk tidak mau divaksin gitu kan? Sebenarnya ini pola-pola yang sedikit mengganggu gitu ya perekonomian kita, dan juga kebijakannya ini kan sifatnya juga harusnya lebih tegas gitu ya, mau seperti apa, dan kalau memang diperbolehkan gitu kan, dan itu juga harus ada alasannya kenapa, atau mungkin kalau tidak diperbolehkan semua warga intinya harus divaksin sehingga tidak ada yang tidak boleh divaksin, yang intinya semuanya wajib divaksin, maka apa punishment-nya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu untuk sharing yang tadi sudah saya berikan. Saya tidak begitu banyak sharing tentang teoretikal, ya, karena kita ingin belajar tentang kasus bagaimana sih peran dari ekonomi kesehatan terhadap perekonomian di Indonesia atau sektor perekonomian. Jadi sehingga bisa kita sebut tadi ekonomi kesehatan. Bagaimana pentingnya pelayanan kesehatan, gitu kan? Bagaimana pentingnya edukasi-edukasi kesehatan yang harus disampaikan kepada masyarakat. Oke, sekian dulu sharing video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.